Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saat ini kita bersama dengan saya Syafril dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini kita bakal memberikan informasi mengenai sebuah konsep dan juga pembahasan yang dibahas oleh kelompok saya, kelompok 5 pada pekan ini yang membahas tentang penerapan komputer Assisted Reporting atau CAR dan jurnalisme data dalam efisiensi manajemen produksi berita. Nah, kita bakal langsung menyebutkan aja nih kira-kira siapa aja rekan-rekan saya dalam membantu saya membuat makalah dan presentasi pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Syafil Fariji dengan NIM 23133047 dan ada Fadil Kalbi Purba dengan NIM ujung 0049 dan juga kemudian ada Nur Aliza Zanah dengan ujung NIM 0050. Lalu ada Muhammad Rain Febrian dengan ujung NIM 0064 dan yang terakhir ada Dede Fatihatul Makiyah dengan NIM 0061. Kita bakal langsung masuk ke pembahasannya saja ya. Yang pertama mengenai penerapan CAR dalam efisiensi produksi berita. Secara definisi, CAR atau Computer Assisted Reporting atau CAR yang merupakan sebuah inovasi penting dalam praktik jurnalistik modern yang menggabungkan teknologi komputasi dengan metodologi ilmu sosial dalam proses peliputan dan penulisan berita. Dalam hal ini, CAR bukan hanya sekedar alat bantu atau tools ya, melainkan untuk mempercepat teknologi atau mempercepat kerja redaksi atau redaktur dalam mengolah berita, tetapi juga untuk mencerminkan pergeseran epistemologis dalam cara jurnalis memahami dan membangun realitas dalam berita. Yang umumnya dan yang normalnya sering dilakukan oleh para jurnalis adalah mengumpulkan informasi data itu tuh harus berdasarkan apa yang ada di lapangan kan gitu tuh. Kita harus terjun sendiri supaya kita mengetahui bagaimana situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Nah, dengan adanya komputer assisted reporting ini itu bisa lebih memangkas waktu dalam pembuatan berita itu sendiri. Ketika kita sudah memiliki basis data atau basis informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, baik dari berita orang yang sudah meliput ataupun data yang memang sudah tersebar di internet, kita bisa membuat berita berdasarkan hasil dari analisis yang ada di situ gitu ya. Lalu kita juga bisa membuat berita berdasarkan analisis data yang telah kita kumpulkan melalui kuesioner, metode penelitian, dan lain-lainnya ya. Lalu yang berikutnya ada bagaimana tantangan adopsi CAR itu sendiri. Nah, adopsi CAR itu sendiri menghadapi tantangan epistemologis dan kultural yang memang secara signifikan ya, yang dimana sebagian besar redaksi masih memperlakukan CAR sebagai teknologi tambahan, bukan paradigma berpikir baru. Nah, itu adanya namanya tantangan ya, tantangan untuk penerapan CAR ini sendiri ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya, karena balik lagi cara penerapan kita dan juga paradigma berpikir yang baru itu tuh masih belum bisa diadaptasikan secara sepenuhnya ya, karena memang banyak sekali tantangannya gitu. Lalu yang kedua ada tantangan lain seperti terletak pada dimensi etika, yang dimana di era datafication atau data yang memang harus dikonfirmasi secara detail ya, dimana informasi publik banyak diperoleh melalui web scraping atau kebocoran dokumen digital, yang dimana jurnalis juga harus menghadapi dilema pada moral baru, yang dimana bagaimana menggunakan data secara bertanggung jawab tanpa melanggar privasi atau memperkuat bias algoritmatik gitu ya. Itu lalu yang berikutnya ada integrasi jurnalisme data dalam optimalisasi manajemen redaksi digital. Nah, jurnalisme data merupakan evolusi konseptual dari computer assisted reporting atau CAR yang mengubah paradigma kerja redaksi dari sekedar mengumpulkan informasi menjadi proses sense making berbasis data, yang dimana tantangan dalam mengimplementasikan jurnalisme data tidak hanya bersifat teknis melainkan juga struktural dan kultural. Nah, tantangan strategi implementasi di divisi pemberitaan.
Nah, penerapan SAR dan jurnalisme data di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional mencakup aspek struktural, kultural, dan juga manajerial. Yang dimana tantangan kedua bersifat kultural. Banyak jurnalis Indonesia, terutama generasi senior atau yang di atas kita ya generasinya, masih berpegang pada paradigma tradisional dengan menempatkan intuisi dan pengalaman lapangan sebagai sumber utama kebenaran dan untuk memvalidasi berita ya. Lalu dan selain itu juga dimensi manajerial juga menjadi tantangan penting karena otomatis kalau kita menerapkan cara itu sendiri kita bakal lebih termanage dalam menerapkan suatu berita dan informasi ya dan lebih efisien tentunya. Lalu yang berikutnya untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut terdapat 4 strategi utama yang dapat diimplementasikan oleh divisi pemberitaan. Yang pertama ada peningkatan literasi data dan pelatihan teknis berkelanjutan. Yang kedua ada pembentukan desk khusus untuk jurnalisme data. Yang ketiga ada penguatan infrastruktur digital dan sistem kolaboratif. Yang keempat ada kemitraan dengan lembaga data publik dan komunitas yang open data untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih kompleks dan terperinci lagi. Yang dimana kesimpulan dari penelitian ini adalah cara dan jurnalisme data bukan hanya inovasi teknologi, melainkan transformasi manajemen media menuju produk berita yang lebih cepat, lebih cepat diproduksi, lebih akurat dan mendalam, dan lebih dipercaya oleh publik. Itu dia informasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan kita stay tune terus di pertemuan berikutnya. Saya Syafril, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.